Ar-raja ma qaranahu amal wa illa fahuwa umniyah. Banyak orang yang salah paham terkait dengan roja. Bahkan orang banyak salah paham terkait dengan roja dan khauf, seperti yang pada waktu malam itu gitu. Banyak orang yang salah paham, disangkanya khauf dan roja seperti khauf kita itu gitu. Jadi khauf dan roja itu adalah khauf minallah, war roja minallah, bukan khauf minan nas, khauf minad dunya, khauf min mustaqbal, tidak sama sekali, tapi khauf minallah, roja minallah. Ini pun juga seperti itu, roja minallah, bukan roja minad dunya, roja minan nas. Enggak ada kalau kaitannya minan nas, ini enggak ada sama sekali. Ini roja minallah, enggak ada kaitannya sama manusia sama sekali, enggak ada. Kalau kaitan sama manusia itu bukan termasuk bab ini. Roja minan nas, roja dari manusia itu sesuatu sifat yang hina, suatu sifat yang tercela. Nggak ada maksud sini, bukan hikmah itu semua. Itu sesuatu yang tercela, bukan sifat yang baik. Ini sifat yang baik sini. Nah, sifat roja itu baik kalau diiringi dengan amal, ya. Kalau tidak, fawa umniyah, itu adalah sebuah angan-angan, itu namanya. Gitu. Itu adalah roja minallah, bukan roja minan nas. Tapi kalau roja minan nas itu bukan sifat yang disebutkan yang baik, yang bukan hikmah daripada hikmah, kata-kata yang bijak yang harusnya keluar daripada seorang wali min auliyaillah atau seorang ulama. Tidak, bahkan sesuatu yang tidak terpuji, ya. Jadi khauf minallah itu yang terpuji, roja minallah itu yang terpuji. Tapi kalau khauf minan nas, khauf min ghairillah, roja min ghairillah, itu sesuatu yang tercela sih. Di sisi Allah itu sesuatu yang tercela. Jadi bukan seperti itu. Jadi khauf war roja itu dua hal yang harus ada pada diri manusia. Dua hal yang sangat terpuji yang harus ada pada diri manusia. Dua hal yang diibaratkan seperti dua sayap pada seekor burung, yang jikalau salah satu daripada keduanya itu tidak ada, maka dia itu akan timpang. Dan seekor burung tanpa dua sayap dia tidak akan bisa terbang, apalagi tanpa dua sayap sekaligus, nggak bisa terbang dia. Mau terbang dengan apa? Jadi harus dua-duanya ada. Khaufnya ada, rojanya ada. Khauf saja tanpa roja nggak mungkin, roja saja tanpa khauf juga nggak mungkin. Jadi ada khauf, ada roja. Jadi nggak boleh ada khauf saja tanpa roja, ada roja saja tanpa khauf. Kenapa? Konsekuensi daripada keduanya itu besar sekali. Konsekuensi ada khauf saja tanpa roja, dia akan putus asa. Ya, kenapa? Nggak mungkin seseorang itu hidup dengan khauf saja tanpa roja. Apa yang dia miliki daripada energi, apa yang dia miliki daripada modal yang Allah berikan kepadanya dari mulai hidup sampai dia meninggal, kalau dimaksimalkan belum cukup. Cukup kita bercermin kepada malaikat. Malaikat itu dari mulai Allah ciptakan, ada di antara mereka yang sujud terus sampai hari kiamat. Seperti yang Rasulullah ceritakan di Baitul Ma'mur. Di mana Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu masjid di atas Ka'bah yang Allah letakkan di atas langit yang ketujuh. Di situ Allah ciptakan setiap hari sebanyak malaikat berapa? 20.000 malaikat. Di antara mereka ada yang berdiri terus sampai hari kiamat. Di antara mereka 20.000 ada yang sujud terus sampai hari kiamat. Di antara mereka ada yang rukuk terus sampai hari kiamat. Di antara mereka ada yang sujud terus sampai hari kiamat. Nanti setelah dibangkitkan lagi oleh Allah Ta'ala, setelah hari kematian, setelah trompet yang pertama itu, ya, maka mereka itu berkata begini kepada Allah, qal ya Rabb ma arafnaka haqqa ma'rifatik wa ma abadnaka haqqa ibadatik. Gal, ya Rabb, wahai Tuhanku, kami tidak bisa mengetahui akan hakikatmu yang sebenarnya. Gal, ya Rabb, aku tidak bisa beribadah kepadamu dengan ibadah yang sesungguhnya. Padahal dia nggak pernah berleha, nggak pernah berhenti, aja nggak pernah ibadah terus dari mulai diciptakan sampai meninggal, nggak pernah berhenti gitu. Berarti apa? Magom apa yang dipakai? Roja. Magom apa? Khauf. Digunakan makom khauf sehingga ibadah terus, nggak ada
tidurnya, nggak ada lehanya, nggak ada istirahatnya, terus sampai dia mati. Paham? Cukup? Nggak cukup. Dia merasa nggak cukup masih. Dia merasa nggak cukup. Gitu. Nah, paham? Apalagi manusia yang masih istirahat. Nah, sehingga apa? Kalau cuma khauf yang dia pijakan, dia hidup dengan modal khauf saja, maka bisa stres dia. Karena dia merasa nggak cukup. Paham? Atau roja terus. Allah Ghafurur Rahim. Berapa banyak orang yang bermaksiat tapi di akhir umurnya Allah rahmat. Allah dengan kasih sayangnya Allah kasih hidayah. Sehingga Allah kasih dia taufik, sehingga kemudian dia bertobat kepada Allah Ta'ala, sholat sekali mati, akhirnya masuk ke dalam surga. Selesai sudah. Dia berharap jadi seperti dia. Akhirnya dia senang-senang dulu maksiat. Nah, putus asa akhirnya. Bahaya juga seperti itu. Nah, sehingga apa? Nggak baik juga. Nah, sehingga yang baik itu adalah bainal khauf war raja. Jangan seperti itu, karena takutnya dia seperti itu. Iya, kalau bernasib seperti dia. Kalau nggak bernasib seperti dia gimana? Orang iblis itu loh, yang beribadah selama 185.000 tahun berakhir demikian. Apalagi saya yang belum 100 tahun, yang hanya berapa puluh tahun. Nah, yang bikin dia punya pertimbangan seperti itu apa? Khauf. Anak belum seperti ibadahnya iblis. Gimana anak bisa masuk surga? Gimana bisa aku satap dengan Nabi Muhammad? Nggak mungkin lah. Oh mungkin, kenapa? Karena Allah Ta'ala itu Maha Rahim, Allah Ta'ala itu Maha Rahman. Allah Ta'ala itu bisa menyampaikan seseorang itu dengan dasar mahabbahnya. Yang penting kuatkan mahabbah kita, besarkan mahabbah kita, besarkan niat kita. Saya ingin memperjuangkan agamanya Nabi Muhammad. Apa yang saya punya, yang Allah berikan pada saya akan kerahkan semuanya untuk Nabi Muhammad. Dengan niat seperti itu Allah akan sampaikan kepada derajatnya mereka-mereka yang berada di dalam jalannya Nabi Muhammad, sehingga nanti ketika kita meninggal kita berada sejajar dengan Nabi Muhammad, sehingga kita insya Allah bertetangga dengan Muhammad. Setiap hari kita melihat surganya Nabi Muhammad. Bisa apa itu yang bisa mempertimbangkan kita dan bisa kita menyampaikan ke situ? Roja, gitu loh. Nanti ya, itu magam roja itu namanya. Jadi kita harus ada di antara dua hal itu, baru kita bisa naik ke atas. Tapi kalau kita nggak ada rojanya, cuma khauf saja, itu timpang. Atau roja saja, nggak ada khaufnya, itu juga timpang. Harus ada dua-duanya. Ada khauf roja, tapi dua-duanya itu tidak menjadikan kita bersandar kepada manusia. Selama ini kita masih bersandar pada manusia, buang dulu manusianya. Selama kita masih bersandar pada manusia, khauf rojanya itu nggak bakal tampak. Yang kita ingat suami, cemburu sama suami, terikat sama suami. Yang kita ingat sama suami, selama ingat sama suami, mana Allahnya? Kapan kita ingat Allahnya? Sampai kapan kita akan lihat Allahnya? Cemburu Allahnya. Masa suami dicemburui terus? Allahnya kapan dicemburui? Allah kan juga cemburu. Ingat Nabi SAW ketika melihat kepada cemburunya siapa? Sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika datang seorang sahabat Nabi yang dia itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau ada yang melihat istrinya yang dia itu satu kamar sama seorang laki-laki, apakah dia itu akan dibunuh? Oh jangan, sampai terbukti dulu, sampai melihat 4 orang yang menyaksikan seperti tutupnya celak ke dalam tempat celaknya. Marah Sa'ad bin Waqqas, dengan cemburunya dia mengatakan, kalau aku terjadi pada diriku, aku ambil pedang, aku tusukkan pada keduanya. Dia langsung keluar. Padahal nggak terjadi pada istrinya. Dari saking cemburunya. Apa kata Nabi SAW? Kamu heran dengan cemburunya Sa'ad bin Waqqas? Demi Allah, aku lebih cemburu daripada dia. Dan demi Allah, Allah lebih cemburu pada aku. Dan cemburunya Allah itu adalah kalau kalian itu melakukan sesuatu yang diharamkannya. Sampai kapan kita akan kembali ke sana kalau kita masih cemburu kepada manusia gitu. Nggak bakal kita merasakan cemburunya Allah Ta'ala gitu. Kalau kita masih cemburu pada manusia.
Nah, kenapa kita masih cemburu pada manusia? Karena kita masih berkelut dan terlilit dengan hawa nafsu. Lepaskan dulu itu. Makanya Allah Ta'ala mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man. Itu masih mengatakan qad aflaha man dassaha. Nah, jadi bukan, yang betul itu adalah man qad khaba man dassaha, rugi. Nah, jadi kalau semua kamu sudah bisa, kamu itu mensucikan hati kamu, bahkan menginjak-injak nafsu itu, baru kamu itu bisa. Nah, tapi kalau masih kamu terkait dan terpaut sama suami kamu, susah. Suami itu ada di depan kamu, itu suamimu. Nggak di depan kamu, itu bukan suamimu, orang lain itu. Allah jadikan dia itu alat untuk menguji kamu. Nah, Allah ingin tahu orang yang paling membebalkan itu dia, yang paling membebani dia, kamu itu, ya dia. Allah utus dia untuk menguji kamu. Ingat kamu waktu ujian, ketika kamu derdek hatinya itu kapan? Ketika datang pengujinya itu. Siapa pengujinya? Suamimu itu. Malah yang kamu tunggu, yang kamu nanti-nanti, yang kamu bahkan kamu cemburi, kan aneh gitu. Nggak seharusnya. Nah, kenapa demikian? Karena nggak punya ilmu, karena salah melihat, karena nggak sampai-sampai. Kenapa nggak ada cahayanya di sini? Karena salah meletakkan cahaya gitu. Kenapa nggak bisa masuk sini? Karena cahaya itu harus lewat sini, sininya ditutup cahayanya gitu. Dengan apa? Dengan HP, TikTok, Facebook dan sebagainya gitu. Ya bersihkan dulu itu semuanya, sampai biarkan cahaya itu masuk dari sini dulu. Nanti masuk ke sini, masuk sini baru bisa lihat. Jadi nur yang ada di sini itu yang bisa melihat yang mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana itu baru lihat. Nah, selama nggak bisa ngelihat itu nggak bisa paksakan. Caranya, konsepnya demikian, memang caranya begitu. Paham? Nah, jadi kalau nggak seperti itu ya nggak bisa. Paham? Caranya begitu saja, ya begitu caranya. Nggak seperti di sinetron. Nanti kan belajar di sinetron, jadi sinetron nggak seperti itu. Jadi kalau mau belajar ya kayak begitu. Makanya di sini katakan ar-roja ma gharanahu amal. Roja yang benar itu kalau diimbangi, diiringi dengan amal. Tapi kalau nggak diiringi dengan amal, itu namanya angan-angan. Ngerti nggak? Misalnya Ustaz tanyakan, kalian mau semuanya dicintai oleh Allah? Nah, kan gampang ngomongnya. Mau dicintai sama Allah? Mau cintai Rasulullah? Mau mimpi Rasulullah? Mau sejajar sama Sayyidah Khadijah? Mau sekamar sama Sayyidah Khadijah? Mau. Itu kan roja, itu namanya roja. Roja minallah ayyakuna fi baitil jannah ma'an nabi ma'a Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, itu roja. Tapi tidak diiringi dengan amal. Tapi masih marah-marah sama suami. Tapi masih nggak bisa menguasai diri sendiri. Tapi masih ghibah. Tapi masih cinta sama dunia. Tapi masih terus nggak bisa menguasai dirinya sendiri. Tapi masih berkeliaran dengan urusan-urusan yang tetek bengek dan sebagainya. Gimana mau sampai? Gitu loh. Ini maksudnya roja itu kalau sudah bisa diiringi dengan amal, itu roja namanya. Kalau enggak, itu namanya angan-angan. Yang kalian lakukan itu berarti bukan Ustadz yang ngomong ya, kalian sendiri yang ngomong itu. Tahu angan-angan? Andaikan aku jadi, itu andaikan, itu namanya angan-angan. Kalau berandai-andai itu paling enak. Andai aku jadi presiden ya, andai aku jadi istri yang solihah ya, andai aku jadi mukarramah ya, andai aku, itu kan semua orang bisa andai. Nah, semuanya bisa berandai-andai, tapi bukan semua orang bisa menerapkannya. Nah, jadi roja itu bukan seperti itu. Roja itu bermimpi. Ya, bukan. Roja itu bukan tamanni. Ya, umniyah itu angan-angan. Umniyah itu adalah sebuah harapan, khayalan. Tapi kalau roja tidak. Roja itu berharap tapi beriringan dengan amal. Seperti apa? Kamu kebelet. Apa yang kamu lakukan? Kamar mandi. Kamar mandinya ngantri. Apa yang kamu lakukan? Ngantri juga. Ngantrinya panjang. Apa yang kamu lakukan? Sabar.
Sabarnya harus lama. Apa yang kamu lakukan? Enggak apa-apa, walaupun lama, daripada main cerai. Nah, gitu loh. Itu baru namanya roja yang benar. Ini enggak, kalau sudah urusan dunia mau, urusan akhirat enggak mau. Itu namanya rojanya enggak benar, umniyah itu namanya. Tapi kalau urusan dunia rojanya benar, kalau urusan akhirat rojanya enggak benar. Faham? Kalau urusan dunia mau onlinean sampai malam mau dia onlinean. Tapi kalau urusan akhirat onlinean tahajudan enggak mau. Tapi kalau urusan dunia onlinean mau gitu. Tapi kalau urusan akhirat enggak mau. Ini tidak diiringi dengan amal. Nah, jadi contohnya itu seperti itu. Ar-raja maqamun syarif. Dia bukan sesuatu yang tercela. Bukan seperti yang dikatakan tadi, maqam syarif, sesuatu yang terpuji, bukan tercela. Maqam syarif berarti maqam yang mulia, bukan yang tercela. Kalau roja kepada Allah, bukan roja kepada manusia. Tapi kalau berharap kepada manusia, semua berharap kepada manusia itu adalah tercela. Jangan pernah berharap kepada manusia. Walaupun bersuami, walaupun bersuami, walaupun orang tua, walaupun orang tua, jangan pernah berharap kepada manusia. Berharap hanya kepada Allah. Nah, ini roja ini yang mulia itu kalau berharap kepada Allah. Bahkan min maqamatil yakin, termasuk maqamatil yakin. Jadi tidak ada seorang yang menempuh kepada maqamatul roja kecuali kalau dia itu sampai kepada kuat keyakinannya dia. Jadi kuat keyakinannya dia, kuat rojanya. Kalau nggak kuat roja, kuat keyakinannya, nggak kuat rojanya. Semua tergantung kepada keyakinannya. Wa huwa yab'asu al-ijtihad fil a'mal. Roja itu akan membangkitkan kepada seseorang yang mempunyai roja untuk rajin dalam beramal. Kama zakarnahu fil huzun, sama seperti sifat huzun. Lianna man roja syai'an talabah. Karena kalau orang itu mengharap sesuatu, dia akan mencari. Sama seperti tadi, kalau orang kebelet. Kalau kebelet itu berarti mengharap apa? Mengharap apa? Kebeletnya itu terlampiaskan. Kebelet makan berarti pengen makan. Kebelet buang air pengen buang air, ya kan? Kebelet hajat pengen hajatnya itu terkabulkan, ya kan? Nah, berarti apa? Kalau dia itu pengen kebelet dan sebagainya, berarti apa? Kebeletnya itu harus terlaksana. Nah, apapun kebeletnya dia itu mau melaksanakan, asalkan kebeletnya itu betul-betul tercapai. Dia mau melaksanakan itu semuanya. Nah, berarti apa? Dia betul-betul roja. Nah, tapi kalau dia cuma berharap saja, tapi dia nggak pergi, nggak diiringi dengan amal, itu umniyah itu namanya. Nah, itu banyak, yang seperti itu banyak. Contohnya, kalau saya tanya, mau bermimpi Nabi? Mau. Sudah punya ijazah untuk bermimpi Nabi? Nah, coba Ustaz tanya, jangan bohong, punya ijazah untuk bermimpi Nabi? Nah, ada yang mengatakan belum, padahal Ustaz sudah sampai ke berapa kali. Ustaz punya kitab nggak masalah bermimpi Nabi? Hah? Bagaimanakah Anda meraih anugerah bermimpi Nabi SAW? Ada berapa ijazah di situ? Nah, kan ada anugerah bermimpi Nabi SAW. Nah, gitu. Di antaranya adalah baca salat busyra dan sebagainya. Nah, tapi jangan cuma baca salat busyra malam Jumat dalam keadaan suci, habis salat hajat, baca 121 kali. Ya, dalam keadaan tidak bergerak membacanya. Habis itu jangan ngomong sama orang, langsung tidur dan sebagainya. Sekali saya sudah baca tapi belum mimpi, coba lagi 2 kali. 2 kali belum mimpi, coba lagi 3 kali. 3 kali sudah coba tapi belum mimpi juga. Udah selesai. Nah, berarti apa? Emang mimpi Nabi itu murah? Hanya cuma 3 kali, 3 kali setengah jam, berarti 1 jam setengah. Murah banget ya mimpi Nabi. 1 jam setengah cuma gitu. Hanya nggak murah. Jadi artinya harus berani kita itu berkorban untuk mencarinya. Coba lagi sampai kita berhasil. Jadi kalau kita itu benar-benar, nah makanya di sini dikatakan min maqamatil yakin. Jadi roja itu min maqamatil yakin. Jadi seorang itu tidak akan sampai kepada maqam roja kecuali kalau dia itu kuat keyakinannya.
Jadi seorang yang sampai kepada margo roja berarti dia itu sudah kuat keyakinannya. Nah, tapi kalau dia itu tidak kuat keyakinannya, dia tidak akan sampai kepada margo roja gitu. Nah, dia nggak bakal perlu kepada orang. Ingat kan cerita seorang yang dia itu datang, kemudian seseorang itu ingin mengetes dia. Dia terkenal sebagai seorang guru, tapi dia mau jualan. Sehingga apa? Dia tanya, berapa yang dijual? Seolah-olah dia mau beli. Apa kata gurunya itu? Yang dia itu ingin mengetahui setinggi apa dia makomnya. Kamu duduk aja di sini. Nanti berapa yang saya dapatkan saya akan bagi buat kamu. Karena dia tahu dia nggak punya uang, cuma dia ngetes doang. Nah, sehingga apa? Ditampakkan karomahnya kepada dia. Nah, jadi dia semacam itu karena dia tahu bahwasanya Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada dia. Tapi dia nggak mau minta-minta pada orang lain. Jadi rojanya itu sangat kuat. Dia mau cari yang halal. Dia nggak mau kalau semua dia kasih tahu kepada muridnya, dia datang kepada muridnya, dia langsung muridnya akan membantunya. Kenapa Nabi SAW kemudian ketika dia itu tidak ada yang makan di rumahnya, tidak ada yang makan, kemudian dia pergi ke Yahudi, kemudian dia minta pekerjaan kepada Yahudi, kemudian dia itu menyirami pohon-pohon Yahudi, setiap satu kali siraman dapat satu kurma. Padahal kalau dia itu pergi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pergi ke Sayyidina Abdurrahman bin Auf, pergi pada Sayyidina Utsman bin Affan, dia cukup. Apa yang dia dapatkan lebih daripada cukup, nggak usah dia kerja, karena dia yakin kepada Allah SWT. Dia cukup, dia roja kepada Allah SWT gitu. Nah, itu yang harus dilakukan. Jadi jangan berharap kepada manusia. Jadi roja itu adalah roja kepada Allah, bukan roja pada manusia. Roja kepada Allah, walaupun harus lihat pada manusia, tapi rojanya kepada Allah, bukan roja pada manusia. Nah, kita kan masih terkait pada manusia. Rojanya kita pada manusia lebih besar pada roja pada Allah. Nah, jadi mukarramah itu dalam kehidupannya itu dia nggak mau roja pada manusia, sehingga dia nggak mau sambat mengadu, walaupun pada anaknya nggak mau. Tanya kepada anaknya, ada yang pernah diaduin? Nggak ada yang pernah diaduin. Nggak terkait dengan dirinya, nggak terkait dengan keuangannya, nggak terkait dengan apapun, dia nggak mau. Dia ngadunya langsung pada Allah. Seumur hidupnya seperti itu sampai beliau meninggal. Nah, itu kan luar biasa. Nah, kita kan curhat. Sama ini curhat, sama ini curhat, sama ini curhat. Nggak percaya pada Allah, percaya pada manusia. Jadi kaitannya roja itu di atasnya keyakinan. Jadi yakinnya kuat, rojanya dia kepada Allah Ta'ala luar biasa. Oleh karenanya wa marja al-kadzib gal yafturu sahibuhu anil amal. Tapi kalau roja yang bohong, yang disebut dengan angan-angan itu, yang tadi sudah banyak mengacungkan dan mengucapkan tadi, ya, entah siapa yang menjawab tadi, saya nggak lupa siapa yang mengucapkan tadi, gitu ya. Tadi loh yang ngomong-ngomong tadi. Nah, katanya yafturu sahibu anil amal, yang orangnya itu langsung yaftur. Apa arti yaftur? Jadi ketika dia itu sudah beriringan, berpapasan atau bertentangan dengan amal, dia langsung hilang semangatnya untuk beramal. Nah, itu rojanya nggak benar. Jadi ketika seorang itu berharap besar harapannya pada Allah Ta'ala, berharap untuk bermimpi Nabi, berharap untuk bermimpi Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah Zahra, berharap dia itu tinggi derajatnya, diangkat derajat Allah Ta'ala, maka itu diiringi dengan amal. Berharap dia itu mendapatkan derajat yang tinggi dengan menghadiri ta'lim seperti ini, hilang rasa ngantuknya. Ini nggak masih ada rasa ngantuknya, berarti kan harapannya bohong itu. Ngilangkan ngantuk aja nggak bisa. Ustaz aja baru datang dari Malang, jadi hilangkan rasa ngantuk dari emang nggak capek Ustaz datang dari mobil. Nah, jadi sepanjang mobil Ustaz capek, nah, tapi kita langsung datang gitu. Nah, ini salah satu contoh. Nah, jadi falaisa hadza biraja' inda ulama gal wa yajrihu 'alal ma'asi wa dzunub. Bahkan dia berani untuk melakukan dosa, ya. Falaisa hadza biraja' inda ulama walakinahu umniyah wa iqtirar billahi ta'ala. Wa qazzama Allah ta'ala qauman dhannu mithla hadza wa asarru 'ala hubbid dunya wa ridha biha wa tamannaw al-maghfirah 'ala dzalika fasamahum khalfan wal khalaf ar-radi' minan nas. Siapa khalaf itu? Khalaf itu adalah ar-radi minan nas, satu golongan yang jelek daripada manusia. Faqala azza man qail fa khalafa min ba'dihim khalfun
warisul kitaba ya'khuduna arda hadzal adna wa yaquluna sayufar lana. Maka kemudian datanglah setelah mereka seseorang yang sangat jelek. Nah gitu. Warisul kitab, mereka mendapatkan warisan kitab. Ya'khuduna arda hadzal adna, mereka itu mendapatkan bagian daripada dunia ini, dan mereka mengatakan kami akan mendapatkan ampunan. Nah, ini roja nih. Tapi rojanya bohong karena tidak diiringi dengan amal. Jadi kalau mau dapat ampunan, jauhi maksiat, lakukan banyak kebaikan, baru kita itu berhak mendapatkan ampunan. Harapannya apa? Ampunan. Kalau ente berharap ampunan, lakukan kebaikan, jauhi maksiat. Ini mereka tidak melakukan ampunan, tidak melakukan kebaikan, tidak menjauhi maksiat. Nah, ini namanya umniyah, itu namanya gitu. Dan mereka yang melakukan itu dikatakan khalfun. Wa qala marhu qurhi aidan raja'uka ar-rahmah mimman la tuti'uhu khudlan wa humkun. Kalau kamu berharap mendapatkan rahmah mimman la tuti'uhu khudlan wa humkun, kamu berharap mendapatkan rahmah dari seseorang yang tidak taat kepadanya, itu adalah khudlan. Itu adalah sebuah khudlan. Khudlan itu bukan kebalikannya taufik, dan sebuah kebodohan itu namanya gitu. Bagaimana kamu berharap mendapatkan rahmat tapi kamu tidak taat kepadanya? Kalau kamu berharap mendapatkan rahmat, ya kamu taat kepadanya. Sama seperti kalian berharap mendapatkan ini, kopinya Ustadz. Siapa yang mau dapat kopinya Ustadz, bekasnya Ustadz? Siapa yang mau? Yang minum bekasnya Ustadz, insya Allah kurus, ideal misalnya. Ada yang mau misalnya? Fulus berkah insya Allah gitu. Ada yang mau? Tapi dia caci maki Ustadz, jelekan Ustadz gitu, misalnya. Ustadz kasih dia? Enggak, anak enggak suka sama antum, Ustaz. Antum gini jelek-jelekan Ustaz. Ya, antum enggak suka, ya anak kasihkan sama yang suka aja. Ente enggak suka sama anak. Kalau ente enggak suka sama anak, berarti ente menganggap ini enggak ada rahmatnya, enggak ada barokahnya. Kan Ustaz anggap seperti itu kan? Ente enggak suka sama Ustaz, ngapain ente mau ambil berkah dari Ustaz? Kan seperti itu. Anggapan Ustaz kan seperti itu. Sama Allah juga seperti itu. Katanya ente enggak minta rahmat sama Allah Ta'ala, tapi ente enggak taat sama Allah. Berarti kan itu khudlan itu namanya. Kan aneh nggak? Jadi orang yang berharap rahmat dari Allah tapi tidak taat, berharap rahmat daripada Allah tapi dia tidak jauhi maksiat, berarti dia itu seakan-akan tidak berharap rahmat tapi sebaliknya berharap azab daripada Allah Ta'ala gitu. Jadi bohong, dengan harapannya itu bohong. Nah, jadi oleh karenanya kenapa Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya muamalahnya Allah kepada hambanya itu dimiripkan dengan muamalahnya hamba kepada hamba yang lainnya. Untuk apa? Supaya kita itu bisa menjangkau bagaimana Allah kepada kita, bagaimana kita kepada sesama kita. Kamu baik kepada orang lain itu akan baik, membalas kebaikanmu. Sama Allah juga seperti itu. Sampai-sampainya Allah Ta'ala seperti itu supaya kamu itu mudah. Anggaplah Allah Ta'ala seperti itu. Sampai kemudian Allah Ta'ala mengatakan intu ridullah gardan hasanan idha'ifu, tambah Allah Ta'ala idha'ifu gitu. Kalau kamu itu mengutangi Allah Ta'ala, Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat. Kan sama, mengutangnya sama seperti kita mengutangi sesama kita dan sebagainya. Nah, sampai seperti itu. Jadi semua apa yang kita lakukan kepada sesama seperti yang kita lakukan pada Allah SWT, Allah juga akan membalasnya. Innal birra la yabla wa dzamba la yusa wa dayyan la yamut fa'al ma syi'ta fakama tadinu tudana. Fakama tadinu tudana. Siapa yang tudan? Yang yadin siapa? Allah Ta'ala yang balas. Yang kamu lakukan itu seperti ana inda dhanni abdi bi falyadun bi masya. Kan seperti itu. Jadi Allah tidak menganggap timpang. Jadi Allah Ta'ala itu karena Tuhan, hambanya itu enggak ada apa-apanya sehingga Allah Ta'ala itu tidak melihat. Tidak, Allah itu menyamakan. Jadi supaya mudah untuk kita itu menjangkau kekuasaan Allah, kehendak Allah Ta'ala itu supaya mudah
mendekatkan rahmat Allah kepada kita itu, husnudzon kita kepada Allah Ta'ala sampai sebegitunya gitu. Anggap Allah Ta'ala itu orang yang lebih dekat kepada kita siapapun. Kalau seumpama Ustadz sebagai guru kalian, Ustadz kasih, kalian perlu apa Ustadz kasih, Ustadz kasih, semua keperluan kalian Ustadz kasih. Gimana kalian membalas budi Ustadz? Tentunya kalian kan membalas kan, malu kan kalian tuh melakukan kesalahan kepada Ustadz kan, karena Ustadz sudah menjamin hidup kalian, telah memberikan dan merealisasikan semua kebutuhan kalian dan sebagainya, ya kan? Nah, kalau itu Ustadz bagaimana dengan Allah? Nah, lakukan kepada Allah seperti yang kalian lakukan pada Ustadz. Nah, jadi seperti itu gitu. Nah, jadi Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk memperlakukan Allah Ta'ala seperti kita memperlakukan pada manusia. Sehingga kemudian Nabi SAW menjelaskan, menggambarkan seperti man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia berarti dia tidak bisa berterima kasih pada Allah. Kepada manusia yang kelihatannya tidak bisa berterima kasih bagi pada Allah. Kenapa orang itu susah berterima kasih pada Allah? Karena orang nggak susah berterima kasih pada manusia. Orang yang susah berterima kasih pada manusia pasti susah berterima kasih pada Allah. Orang yang pandai berterima kasih pada manusia pasti dia pandai berterima kasih pada Allah. Tapi kalau dia itu susah berterima kasih pada manusia, susah juga berterima kasih pada Allah. Nah, jadi seperti itu. Makanya Sayyidina Al-Habib Husain Al-Haddad Jombang dia mengajarkan kepada kita, beliau katakan kepada orang yang dimintai, karena dia bukan orang kaya, orang yang, tapi dia banyak nanggung janda, anak yatim ya. Setiap orang yang punya, yang dia datangi untuk meminta bantuan untuk mereka, dia katakan, in a'tait fallahul mu'ti wa anta mashkur, wa in mana'ta fallahul mani wa anta ma'dzur. Kalau kamu kasih apa yang aku minta, maka sebenarnya yang ngasih itu adalah Allah, tapi karena kau sebabnya aku berterima kasih padamu. Tapi kalau kau cegah dan kau nggak beri apa yang aku minta, maka aku tahu yang tidak memberi bukan kau, tapi Allah yang tidak memberi, dan kau ma'dzur, aku nggak marah kepada kamu. Manusia seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Oleh karena itu maka di sini semua kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Kita dulu. Bagaimana kita? Allah seperti itu. Bagaimana kita? Allah seperti itu. Kita baik, Allah lebih baik. Nah, kita buruk, jangan salahkan Allah kalau kemudian nasib kita buruk. Kenapa? Kamu sendiri yang buat. Nanti, karena apa? Innal birra la yabla wa dzamba laysa wa dayyan la yamut fa al-masyita fa kama tadinu. Sudah, jadi semua berangkat dari kamu. Kalau kamu baik, nggak mungkin kamu jelek nasibnya. Kalau kamu baik, nggak mungkin kamu nggak bahagia. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Nabi SAW juga bersabda, Allah Ta'ala firman dalam hadisnya, innama hiya a'malukum usiha lakum fa in wajadtumu khairan falyahmadillah wa in wajadtum ghaira dzalik fala talumanna illa nafsak. Jadi kalau kamu dapatkan baik nanti di surga, di akhirat, bersyukur sama Allah. Allah yang ngasih itu. Allah yang ngasih taufik, Allah yang ngasih hidayah, Allah yang ngasih modal semuanya. Kita nggak punya apa-apa semuanya. Jadi ingat kata Abuya, katanya Ummuna Mukarramah, kalau kita berbuat baik, berarti kamu itu dimanjakan oleh Allah dengan kebaikannya. Bukan karena kamu enggak sama sekali. Itu Abuya sama Ummuna Mukarramah itu selalu mengingatkan Ustaz, nanti segap kalau kamu nanti suatu waktu jadi singa podium, umur 11 tahun, umur 10 tahun Ustaz dikatakan singa podium. Dari mana waktu itu tahu? Padahal Ustaz anaknya Abuya satu-satunya yang nggak pernah ikut Abuya pergi kemana-mana. Abuya pergi ke Kalimantan, Abuya pergi ke Jakarta, Abuya pergi kemana-mana. Ustaz nggak pernah ikut, semuanya ikut. Ustaz nggak pernah terbang pertama kali naik pesawat kecuali waktu berangkat ke Madinah. Pertama kali naik pesawat, sampai gimana caranya masangnya itu pertama kali waktu itu. Nggak pernah Ustaz naik pesawat kecuali dari Jakarta Cengkareng menuju ke Saudi. Itu pertama kali naik pesawat itu. Tapi kalau Ummuna, kalau Abu Yazen, sudah pernah semuanya, sudah pernah. Ustaz nggak pernah di kamar toh Ustaz, nggak pernah keluaran. Begitu Ustaz pulang,
Abu yang meninggal, Ustadz yang terbang terus 1 bulan berapa kali terbang terus. Jadi waktu itu beliau berdua berkata terus kepada Ustadz, nanti kalau kamu jadi singa video, ingat itu bukan karena kepintaran kamu, bukan karena kehebatan kamu, bukan karena kepiawaian kamu, karena kepintaran lidah kamu, bukan karena kamu pintar memainkan lidah kamu, bukan. Tapi itu karena Allah memanjakan kamu dengan kebaikan. Mungkin karena doanya orang tuamu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena doa guru-guru kamu. Yang kedua. Yang ketiga, mungkin karena kamu berbuat kebaikan dan diterima Allah Ta'ala, diganjar seperti ini oleh Allah. Tapi sama sekali bukan karena kebaikanmu, bukan karena ilmumu, bukan karena kepewaanmu, bukan sama sekali. Kalau nggak percaya, Abi buktikan. Abi mau tanya kepada kamu. Nanti kalau kamu jadi khotib, Abi mau tanya, yang bikin kamu pandai berkhutbah, ya, sehingga kamu bisa berbicara di atas mimbar, kamu punya ilmu, yang memberikan ilmu kamu itu siapa? Siapa jawabannya? Allah. Terus yang memberikan kamu itu kesehatan yang prima sehingga kamu bisa kesana kemari berdakwah kesana kemari, siapa? Yang memberikan kesempatan kamu bisa berbicara sehingga orang itu mau datang pada saat itu siapa? Yang memberikan hidayah sehingga mereka mau mendengarkan dan kemudian berubah dan mengatakan Masya Allah bagus ya isinya pidatonya Ustaz Segaf, itu siapa? Nah sekarang mau tanya Abi, kontribusi kamu itu apa? Nggak ada apa-apa. Apa kontribusi Ustaz? Nggak ada. Yang gerakan Ustaz Allah, ilmunya juga Allah, semuanya dia Allah. Ustaz cuma boneka, kayak tip gitu, setel. Cuma nerima kebaikan, alhamdulillah, berkat doanya orang tua, berkat doanya guru, berkat amal kebaikan dilakukan. Nah, makanya jadi kita minta pada Allah Ta'ala semoga kita dijauhkan daripada fitnah dan terus dijaga Allah Ta'ala kebaikannya tetap sama kita sampai akhir hayat nanti, tetap seperti ini sampai kita bisa seperti orang tua kita, guru-guru kita meninggal dunia dan keadaan jauh daripada fitnah. Dunia nggak kemana-mana, nggak bakal kemana-mana, dunia tetap sama kita sesuai dengan aturannya. Al-hadiniyah kunnatin salihah wal Fatihah.